Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadirin hadirat, ibu bapak, ikhwatu iman rahimakumullah. Ramadan disebut sebagai bulan yang mulia. Itu bukan saja hanya setelah Islam datang dan Allah mewajibkan kaum muslimin berpuasa sebulan penuh pada bulan itu. Tetapi jauh sebelum Islam datang pun, masyarakat Arab pra-Islam, terutama golongan orang-orang ahli fikih, golongan orang-orang yang hatinya cenderung pada kebenaran, mereka menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang istimewa, sebagai bulan yang spesial. Walaupun saat itu disebut sebagai zaman jahiliyah, di mana kejahatan sudah merajalela, mabuk-mabukan, perjudian, dan perzinahan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, tetapi mereka tidak larut dalam suasana itu. Mereka yang disebut orang-orang ahli fikir, orang-orang yang hatinya cenderung pada kebaikan, kebiasaan mereka setiap Ramadan tiba, mereka menjauhkan diri dari keramaian. Mereka berkhalwat, menyendiri, dan menyepi, mendekatkan diri pada Tuhan-Tuhan mereka dengan cara bertapa dan berdoa. Kegiatan mereka ini dikenal dengan istilah tahannuf atau tahannus. Tahannuf seakar kata dengan hanif, yang artinya cenderung pada kebenaran atau mencari kebenaran. Sedangkan tahannus artinya beribadah dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Muhammad Buddha yang saat itu sudah digelari Al-Amin, sebelum diangkat menjadi Rasul, dia termasuk orang-orang yang rajin melakukan tahannuf dan tahannus setiap bulan Ramadan tiba. Dia melakukan tahannuf dan tahannus di Gua Hira. Di dalam kitab Hayatul Muhammad, karangan Muhammad Husin Haikal, disebutkan bahwa Muhammad melakukan beberapa kali tahannuf atau tahannus setiap bulan Ramadan tiba, sampai akhirnya dia menerima wahyu surat Al-Alaq atau Iqra ayat 1 sampai ayat 5 di Gua Hira. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dengan menerima wahyu, menerima Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap bulan Ramadan tiba, dia tidak lagi melakukan khalwat, dia tidak lagi menyendiri, bertahannuh mencari kebenaran di Gua Hira. Mengapa? Karena kebenaran yang dia cari sudah didapat, yaitu berupa wahyu Al-Quran yang diturunkan Allah melalui perantara malaikat. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setiap bulan Ramadan tiba? Setiap Ramadan, Nabi Muhammad melakukan rojaah Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Karena itu, kita umat Islam sekarang ini, setiap bulan Ramadan tiba, kita tidak perlu lagi menyendiri. Kita tidak perlu lagi bertahannuh mencari kebenaran. Karena kebenaran yang hakiki sudah ada, yaitu Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab yang tidak lagi keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan di ayat lain disebutkan lebih umum, yaitu hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Karena itulah bulan Ramadan ini waktu yang tepat bagi kita kaum muslimin untuk tadarus Al-Quran. Tadarus artinya mempelajari, mengkaji. Jadi tadarus Al-Quran bukan hanya qiraat atau membaca Al-Quran, tapi lebih dari itu, yaitu mempelajari
mudah-mudahan dengan kita melakukan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, bukan hanya kita memuliakan Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran, tapi yang lebih penting ialah kita menjadi mulia karena Al-Quran, karena kita menjadi salah satu golongan yang dirindukan oleh Al-Quran, yaitu tahu. Bapak dan Ibu, ikhwatul iman, rahimahullah. Nabi Musa alaihissalam diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berbicara langsung, bisa mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia mendapatkan gelar kalimah. Pada suatu saat, ketika sedang munajat, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, pernahkah Engkau memuliakan seorang hamba seperti Engkau memuliakan aku, bisa berbicara dan mendengar langsung firman Allah?" Allah menjawab, "Wahai Musa, ada hamba-hambaku telah di akhir zaman, aku muliakan mereka dengan bulan Ramadan. Aku dekat dengan mereka, melebihi dekatku dengan sekarang. Sebab aku bicara dengan kamu, antara aku dengan kamu masih ada hijab, 70.000 hijab. Sementara ketika umat Muhammad berpuasa, di mana bibir mereka menjadi putih, kulit mereka menjadi kuning karena menahan lapar dan dahaga, maka ketika itu aku buka seluruh hijab ketika mereka berbuka puasa. Maka tidak ada balasan bagi mereka kecuali bertemu denganku." Subhanallah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama yaitu saat iftar, saat berbuka puasa. Saat maghrib tiba, saat kita berbuka puasa, dan insya Allah sebentar lagi, saat itu adalah saatnya kita sedang dekat-dekatnya kepada Allah, karena Allah membuka hijab. Jangan lewatkan kesempatan yang berbahagia dan berharga ini dengan hanya makan dan minum membatalkan puasa kita. Tetapi panjatkan saat itu doa-doa kita kepada Allah. Itu adalah saat mustajab doa. Oleh karena itu, saat berbuka puasa nanti, sebaiknya kita sudah berada dalam keadaan suci, sudah berwudu, sudah berpakaian suci, dan badan kita pun suci dari najis dan hadas. Sehingga ketika kita berdoa saat itu, kita berada dalam keadaan suci dan usahakan berdoa menghadap kiblat. Kedua adalah kebahagiaan indah liqa'i rabbih. Ketika kita berjumpa dengan Allah di akhirat kelak. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena kepada Tuhannya mereka bisa melihat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Mudah-mudahan kemuliaan bulan Ramadan ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah, baik mulia di dunia maupun mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.